aslinya kayak gini yang ada di Dian Sandi. Ya. Perkara ini akhirnya diaku, oh itu bukan ijazah asli. Dian Sandi mengatakan asli. Ya. Kalau dia mengatakan asli berarti dia yang harusnya kena pasal 32 atau 35 Undang-Undang ITE. Karena dia mengaku yang tidak asli menjadi asli. Anda mau mengatakan. Yang saya langsung teringat itu bahwasanya ijazah asli itu cukup satu. Yang lain adalah duplikatnya. Itu tidak ada jejaknya. Tapi kalau yang Dian Sandi itu ternyata tidak asli, ya Dian Sandi harus masuk dulu. Dengan saya Valentinus Raya di channel FLJ Channel Guru. Di kesempatan ini teman-teman saya ingin mengulas tentang apa yang disampaikan Roy Suryo di Rakyat Bersuara di iNews kemarin beberapa hari yang lalu tentang presentasi apa yang dia lakukan tentang penelitian ijazah Pak Jokowi sehingga dia bisa menuding ijazah Pak Jokowi ini adalah palsu, di mana file yang dia dapatkan itu dari akunnya Dian Sandi. Dan yang lebih menggemparkan teman-teman yang lebih menarik perhatian saya, di mana ketika dia melakukan presentasi, dia itu menyalahkan Dian Sandi apabila file yang diupload itu adalah bukan asli, ya, bukan ijazah asli itu maksudnya. Dan apabila itu dinyatakan palsu apa yang diupload oleh Dian Sandi ini, maka yang duluan masuk atau duluan dituntut dengan Undang-Undang ITE adalah Dian Sandinya. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman, berikut videonya. Hari ini, Mas Aiman dan semua pemirsa Rakyat Bersuara di iNews, saya Dr. Tifa sudah mengumpulkan lebih dari 5 dan mungkin 10 kurang dikit ya, bukti berupa ijazah asli. Asli betul, dari Universitas Gadjah Mada, ya, mahasiswa angkatan 78, 79, 80 yang semuanya adalah lulus di tahun 85. Sama dengan Pak Jokowi. Beda. Bedanya apa? Lebih detail. Jadi ijazah Pak yang Jokowi kan ijazahnya tahun 85 lulus. Oh iya, 85. Nah Tertulis, itulah. ya? Makanya bedanya adalah dengan yang selama ini kita lihat, ijazah yang disebut-sebut asli itu yang kita lihat, apalagi yang diupload oleh Dian Sandi, ya, kalau itu nggak dikatakan asli ya, padahal kan itu dia mengatakan tuh asli. Atau Mabes Polri ketika melakukan gelar perkara itu yang memang hanya menambah fotokopi, itu ijazah asli UGM itu, saya benar-benar sekarang bangga terhadap UGM, Mas. Kenapa? Ijazah UGM bahkan di tahun 85 itu mirip dengan ijazah saya yang tahun 91. Ini kopi dari ijazah saya tahun 91. Bedanya apa? Ijazah UGM itu ada yang namanya watermark. Watermark itu apa? Pengamannya ada. Sebentar. Ini kenapa belang-belang nih? Nah, ini ada analisisnya. Saya analisis. Ya. Jadi analisis ELA. Nanti juga sebenarnya saya kirim ke iNews tapi nggak apa-apa ini aja ya, biar cepat. Jadi ijazah itu ada watermark. Sebentar, kalau saya dikirim harusnya ada di sini nanti. Ya. Nah, ini. Ini. Nah, Ya. oke. Silakan Mas Roy. Jadi ada watermarknya. Ini masih ada nih watermarknya nih. Nampak kan? Universitas Gadjah Mada, Universitas Gadjah Mada, Universitas Gadjah Mada. Oh iya, ada tulisannya ya? Ada tulisannya. Yang kedua, itu dicetakan kertas ya? Cetakan kertas. Ada yang namanya emboss. Emboss logo UGM. Itu di dekat tulisan tanda tangan rektor. Ada benang pengaman di tengah-tengah. Ada kemudian kalau ijazah yang lama tuh ada meterai. Punya saya sudah nggak ada meterai. Memang tahun 90, di atas 90 tuh nggak ada meterai. Namanya Roy Suryo Udoro. Nama saya dulu kecil adalah Udoro. Ini kemarin ada orang-orang yang, mohon maaf ya, kepo atau bodoh gitu ya, bilang Roy Suryo itu harusnya pidana, namanya ganti. Loh, saya dapat nama resmi dari Keraton Pakualaman kok ganti. Ya gitu. Kalau ini resmi, Keraton Pakualaman dan Keraton Jogja itu gelarnya nggak bisa dibeli, Mas. Nggak kayak yang tiba-tiba punya gelar KPH itu beli kalau itu. Ya, gitu. Nah, satu. Dan ada lagi, ijazah itu ada logo ini. Ini benar-benar clear, logo ini benar-benar jelas dan dia dengan tinta khusus itu sampai tembus ke belakang. Nah, apa tadi Mas Aiman tanya? Apa ini? Ini adalah namanya ELA, Error Level Analysis. Saya kembali menggunakan ELA karena ELA ini adalah bisa untuk mendeteksi kalau dia sudah diubah jadi digital. Analog pun bisa diubah jadi digital. Nah, artinya gini, kalau ini di full kan, coba ada satu gambar lagi yang full, ya, silakan. Jadi semuanya gambarnya kayak gini. Itu masih nampak, Mas Aiman. Kalau nggak nampak ini aja, sembari saya pegang yang di sini. Tulisan UGM ya? Iya, itu. Sorry. Ini tadi kan ada berkas di sini, ada legalisasi. Iya. Masih nampak. Foto saya pun masih nampak.
Terus tulisan ijazah juga masih nampak. Ini analisis dengan ELA Ela. tadi. Error Level analysis. level Itu analysis. membuktikan kalau ijazah itu mau dia yang tadinya analog diubah jadi digital, itu berubah gini. Coba kita lihat. Tetap ada jejaknya. Tetap ada jejaknya. Coba kita lihat ijazahnya Joko Widodo. Yang diklaim itu ijazah asli Joko Widodo Ini yang di Dian Sandi. oleh Dian Sandi. Oke. Ya karena kalau yang dari kepolisian sama sekali nggak bisa dianalisis itu hanya fotokopi. Nah, hasilnya kayak gini, Mas. Coba yang separuhnya Joko Widodo masih ada Ya, kok? tunjukkan ini. Yang separuhnya Joko Widodo. Yang separuh-separuh tadi, oke. Jadi ini benar-benar rusak. Nah, Ini. ini Rusak katanya. ini kan aslinya kayak gini yang ada di Dian Sandi. Iya. Perkara ini akhirnya diaku, oh itu bukan ijazah asli. Dian Sandi mengatakan asli. Iya. Kalau dia mengatakan asli berarti dia yang harusnya kena pasal 32 atau 35 Undang-Undang ITE. Karena dia mengaku yang tidak asli menjadi Oke. asli. Anda mau mengatakan dari ELA Karena tadi sini, ruwet. nggak ada jejaknya. Iya, buruk ini. Nggak ada jejaknya sama sekali. Logonya juga sudah nggak kelihatan. Artinya, singkat kata, kalau sebuah objek itu diela dan hasilnya rusak kayak gini, berarti itu adalah sudah banyak rekayasa. Oke, kalau yang diposting oleh Dian Sandi itu adalah ijazah asli. Ya. Oke, kita balik lagi ya. Kalau untuk ijazah Mas Roy tadi yang setengah-setengah, coba kita balik lagi. Silakan. Ini tidak ada jejaknya. Tapi kalau yang Dian Sandi itu ternyata tidak asli, ya Dian Sandi harus ini masuk tuh, dulu. Oke. Nah ini, coba lihat. Sandi harus Yang masuk dulu. ELA-nya saja coba. Tapi mau Elanya saja, polarin. elanya saja full. Yang ELA, yang Uang. seluruhnya adalah gambar. Dia menyalakan Oh, apa? ini kelihatan Itu ya. kan ada, kelihatan logonya Ini masih kelihatan, legalisirnya, cap tulisannya legalisir. ijazahnya juga masih Ya, kelihatan. ya. Foto saya juga tetap masih. Nah, ini yang menarik. Ini baru malam hari ini Ini saya foto. keluarkan. Ini foto. Ini eksklusif nih. Malam hari ini saya keluarkan eksklusif di iNews. Satu lagi yang kayak gini, tapi itu dari ijazah asli milik lulusan UGM tahun 85. Bentar, udah izin belum nanti? Sudah. Kita digugat juga. Sudah, ini. Oke. Oh ini tapi nggak ada. Jangan, Hah? aslinya nggak saya keluarkan. Oh, oke. Kalau asli dikeluarkan nanti ada yang menyetak lagi di pasar Pramuka. Ya. Iya, ada yang nyontoh lagi. Ini meterainya ada. Meterai, foto, Foto ada. tulisan ijazah. Tulisan ijazah masih kelihatan. Jadi, Nggak ada legalisir ya karena nggak oh kelihatan. enggak, karena ini asli. Saya Oh, pegang asli. oke. Fisik saya pegang asli. Bahkan saya bisa membedakan ada legalisir atau tidak. Betul. Oke. Jadi Mas Aiman, jadi pemirsa di seluruh Indonesia, Mas Aiman, saya Dr. Rifa sudah mengumpulkan hampir 10 dan ini akan ada yang masuk lagi. Ijazah-ijazah asli yang kami siap. Beliau-beliau itu, sekali lagi terima kasih untuk kakak-kakak kelas saya. Beliau-beliau itu mau disandingkan dengan ijazahnya Jokowi. Tahun 85. Tahun 85. Clear. Kenapa tahun 85? Karena Harus. itu yang dikatakan Pak Jokowi lulus tahun 85. Iya, karena Jokowi katanya lulus 85. Maka ini harus 85 juga kan? Oh, secara sukarela mereka memberikan pada Mas Roy Sukarela untuk dianalisis. Untuk dianalisis. Jadi itu yang clear banget. Dan yang satu lagi, Mas Aiman, yang paling menarik. Nah, teman-teman, begitulah penjelasan dari Pak Roy Suryo tentang penelitian yang dia lakukan, persentasenya, sehingga dia bisa menuduh ijazah Pak Jokowi itu palsu. Nah, yang kita perhatikan dari situ teman-teman, pertama dari bahasa dia, yang menyatakan apabila yang diunggah oleh Bang Dian Sandi itu adalah palsu, maka yang duluan masuk terhadap Dian Sandinya. Jadi teman-teman, sebenarnya kalau kita perhatikan apa yang disampaikan oleh Pak Roy Suryo ini, kalau kita katakan itu yang diunggah oleh Dian Sandi ijazah, maka yang asli itu cukup satu. Hanya satu ya, hanya satu yang aslinya, yang lainnya bukan, ya kan? Berarti duplikatnya. Nah, saya kasih contoh, misalnya begini teman-teman. Saya punya di sini sertifikat, ini milik saya teman-teman. Nah, kalau ini kan ini aslinya di tangan saya, ya. Kalau ini saya foto, saya berikan ke internet, itu dikatakan foto ijazah atau foto sertifikat. Apabila saya foto ini lalu saya buat di internet, itu namanya foto. Kalau memang kita ambil melalui foto seperti ini, ya, kita foto, ya, teman-teman ya. Kita harus pahami, kita harus sepakati dulu bahwasanya yang asli itu cukup hanya satu, tidak ada duanya, itu aslinya. Jadi kalau harus kita sepakati, yang lain itu adalah duplikatnya. Nah, kalau teman-teman memang sepakat itu, maka apa yang saya sampaikan nanti bisa teman-teman pahami. Karena apa? Kita harus membantah apa yang dibilang oleh Pak Roy Suryo, bukan membantah juga, tetapi meluruskan. Nah, teman-teman seperti ini logika saya pada saat ini ketika saya lihat video ini,
Yang saya langsung teringat itu bahwasanya ijazah asli itu cukup satu. Yang lain adalah duplikatnya, ya, duplikatnya teman-teman. Nah, ini saya punya sertifikat, ini punya saya sendiri tadi saya ulangi ya, biar kita paham. Kemudian ketika saya foto dia, lalu saya masukkan ke internet. Nah, atau saya foto dia dan ketika ada di HP saya yang satu ini, maka itu menjadi foto ijazah aslinya. Arti foto ijazah asli, kan itu bahasanya. Nah, itu apanya dulu? Itu namanya. Kalau kita foto dia, kita masuk ke dalam HP menjadi foto ijazah. Ya, kalau kita berikan ke internet, tetap namanya adalah foto ijazah. Kan duplikatnya. Nah, sekarang apabila ini saya scan teman-teman, pakai scanner ini scanner ya, saya scan seperti ini, udah saya masukkan ke dalam PC saya, misalnya ini laptop, saya masukkan, maka namanya akan berubah menjadi scan ijazah asli, ya kan, scan ijazah asli. Tapi yang asli yang mana? Analognya yang benar, yang di tangan Pak, di tangan saya ini sekarang. Jadi demikian juga apa yang disampaikan oleh Dian Sandi itu tidak salah dia, dan apa yang ditafsir oleh ilmuwan lain atau publik, bahwasanya apa yang diunggah Dian Sandi itu bukan aslinya, tetapi foto ijazah asli. Itu bahasanya teman-teman. Kalau Roy Suryo mengatakan itu adalah asli, maka dia salah. Karena apa? Saya perhatikan teman-teman, apa yang diunggah oleh Dian Sandi itu saya download, hasilnya hanya 80 KB. Ya, hasilnya. Ya, artinya kualitas gambarnya itu hanya 80 KB. Kualitasnya. Sedangkan kalau kita foto pakai foto yang seperti ini teman-teman, 3 MB. Sedangkan yang diunggah oleh Dian Sandi hanya 80 KB. Artinya kalau kita berikan perbandingan teman-teman, itu 1:80.000. Satu banding, misalnya ini kalau kita unggah adalah ini, katakanlah dulu ini 3 mega misalnya. Ya, 3 MB misalnya ya. Ini kalau kita foto pakai apa ini 3 MB hasilnya. Sedangkan yang diunggah oleh Dian Sandi adalah 80 KB. Nah, sedangkan kalau kita konversi teman-teman, ini 80 kilobyte berarti 80.000 byte. Nah, ini ya. Itu teman-teman, 80.000 byte. Sedangkan yang ada di apa itu, kalau kita foto dia itu menjadi 3 juta ya. Nah, 3 juta byte. Misalnya ini kita anggap adalah 3.000. Ya, 3.000. Sehingga kualitas kerapatan kalau memakai foto langsung dan kita analisis pakai ELA, ya, kita analisis, ini lebih tinggi hasilnya yang ada di sini. Sedangkan yang diunggah oleh Dian Sandi hanya 80 KB. Kalau kita foto adalah hasilnya adalah 3.000. 3 juta ini ya, 3 juta byte ya. Kita harus pahami dulu itu. Nah, itu teman-teman. Jadi wajar saja apabila ketika Pak Roy Suryo memakai ELA untuk menganalisis itu, ya otomatis blunder lah ya, otomatis bisa salah dan bisa saja ELA-nya error. Makanya seperti itu ya kan teman-teman. Karena apa? ELA ini, telusuri ELA itu, dia hanya bisa menganalisis itu maksimal, minimal itu kalau nggak salah, saya lihat tadi, itu 300 ya, 300 kilobyte, ya, itu minimalnya, dia bisa analisis, ya, sedangkan yang diunggah oleh Dian Sandi itu adalah 80 kilobyte, tapi lebih jelasnya nanti teman-teman saya akan telusuri lagi tentang apa yang dilakukan oleh Bang Roy Suryo ini dan cara dia mengapain. Contohnya dia pakai ELA, maka kita lihat nanti pakai ELA kan seperti itu. Dan seperti yang dikatakan oleh Rismon itu apa itu yang dia gembar-gemborkan itu, nanti kita lihat. Jadi teman-teman, untuk saat ini yang saya lihat dari kesalahan yang dilakukan oleh Pak Roy Suryo, dia menganalisis file yang kapasitasnya kecil. Di situ kesalahannya. Ya. Sedangkan kalau dia pakai HP-nya ini, itu sangat jauh perbedaannya teman-teman. Bayangkan itu 80 kilobyte dibandingkan dengan 3.000 kilobyte ya. Udah berbeda itu ya. Kalau kita bandingkan itu 80 kilobyte dengan 3.000 kilobyte,
itu sudah jauh berbeda teman-teman. Nah, hasilnya. Jadi di situ kelemahan Pak Roy Suryo. Bukan kita juga membantah, tetapi kita meluruskan. Ya, biar Pak Roy Suryo ini jangan terjebak dengan apa yang sedang dia pikirkan. Ya, mudah-mudahan video ini bisa mendidik teman-teman semuanya dan bisa dipahami. Dan apabila memang video ini bermanfaat teman-teman, silahkan di-share. Dan apabila ada yang salah yang saya sampaikan, ada yang kurang saya pahami, tolong juga diperbaiki dan kita sama-sama sharing ya teman-teman. Dan kita harus berikan pemahaman yang benar kepada masyarakat Indonesia. Jangan mempercayai apa yang Anda lihat ya, dan jangan mempercayai apa yang Anda dengarkan. Kenapa saya mengatakan seperti itu teman-teman? Karena apa yang kita lihat itu belum tentu benar, apa yang kita dengar itu belum tentu benar. Jadi kita lihat dulu, kita perhatikan dulu, baru langsung kita percaya. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Roy Suryo itu tadi, saya tidak langsung percaya 100%. Saya coba dulu analisis, saya lihat, lalu saya Google di internet, rupanya ada kelemahannya. Oke teman-teman, demikian saja. Salam persaudaraan, salam logika sehat.